Assalamualaikum sobatmu. Akhir-akhir ini, sampah menjadi isu global yang sering diperbincangkan. Darurat sampah pun terjadi di beberapa kota di Indonesia, contohnya seperti di Yogyakarta. Kota yang dikenal sebagai kota wisata ini harus menutup sementara tempat pembuangan akhir yang berlokasi di Piungan, Bantul pada tanggal 23 Juli 2023 karena sudah overload. Tentu kondisi ini sangat miris dan harus diperhatikan. Kurangnya kesadaran kita akan pengolahan sampah telah mengakibatkan masalah yang serius. Timbunan sampah yang terus bertambah di tempat pembuangan akhir yang penuh dengan limbah plastik adalah bukti nyata dari ketidakpedulian kita. Namun, di tengah permasalahan ini, muncul upaya-upaya untuk menghadapi tantangan sampah ini. Kalau sobatmu sendiri nih, gimana sih biasanya kalau buang sampah? Sampah rumah tangga, kalau yang bekas-bekas nasi itu kita bikin buat makan ternak. Terus kalau yang sampah-sampah kering seperti daun-daun itu kita bakar. Kalau yang plastik-plastik kita sendirikan gitu. Dipilahin. Kalau dari saya sih dipilah, cuman basah, keringnya aja sih. Dibuang. Ada tempat pembuangannya, Kak? Kalau di rumah saya itu sampahnya kebetulan ada yang dipilah, yang sampah plastik ataupun sampah kertas, dan sisanya itu dibuang. Kebetulan kalau misalnya di kos saya itu dia nggak dipilah, jadi ditumpuk di depan dalam satu kresek, tapi harus satu kresek. Nah, kesalahannya mungkin ya itu adalah di kos itu penunggunya itu mewajibkan semua sampah dicampur dimasukkan ke dalam satu kresek. Ya kalau di rumah saya tuh kan ada bank sampah di bulan Mas. Kalau dipilah-pilah itu, maksudnya kalau yang kering apa yang kayak daun itu dibakar. Tapi kalau yang kayak plastik itu nanti dipilah sendiri, dikumpulin, dijadiin satu terus dijual gitu. Itu kalau di desaku gitu ya Mas. Langsung saja yuk kita tanyakan kepada Bapak Ananto Yesworo, founder Sodako Sampah berbasis Ekomasjid. Bagaimana tanggapan beliau terhadap kondisi masyarakat tentang kebiasaan membuang sampahnya? Ya, jadi persoalan sampah itu memang 80% adalah persoalan mindset, cara pandang bahwa sampah adalah barang yang sudah tidak lagi berguna, bahkan harus segera dibuang. Sementara 20%-nya adalah persoalan perilaku. Maka persoalan mindset inilah yang harus kemudian kita terus edukasi ke masyarakat supaya masyarakat menjadi paham bagaimana mengelola sampah ini bisa dimulai dari rumah masing-masing, dari mulai hulu, karena yang memproduksi sampah kan rumah tangga, 41,3% itu rumah tangga dan 27%-nya adalah sampah organik. Maka dari rumah inilah pengelolaan sampah itu harus dimulai. Satu, sampah organik harus selesai di rumah masing-masing. Ya, bisa dengan losida, bisa dengan ember tumpuk, bisa dengan komposter Takakura, komposter Europe, kemudian bisa menjadi POC, ekoenzim untuk pakan maggot dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang sampah anorganik itu adalah sampah yang masih mengandung energi yang kemudian masih bisa diguna ulang, dimanfaatkan ulang kembali, bahkan bisa menjadi sarana sedekah kalau di tempat kami. Nah, ini yang kemudian harus dipisahkan dari sejak di rumah. Begitu sekali pakai, barang-barang itu dikumpulkan, jadi dalam kondisi bersih. Nah, maka insya Allah ini tidak akan menjadi persoalan. Kemudian yang berkaitan dengan sampah residu, ya, yang barang-barang yang tidak berguna itu bisa dipilah lagi, dan ini masih bisa dikurangi secara penggunaan setiap hari. Maka kalau ini 3 hal ini aja lah kita bisa lakukan, insya Allah persoalan sampah ini akan terurai dengan lebih mudah dan tidak menjadi persoalan yang begitu membingungkan banyak orang, ya, terutama bagaimana membuangnya. 3 sajalah dipilah itu, yang residu, kemudian yang organik, dan yang anorganik. Nah, yang residu ini kita berupaya bagaimana caranya berbelanja tidak menggunakan barang sekali pakai, misal plastik yang kemudian tercampur dengan saus, kecap, dan lain-lain. Maka kita bisa membawa wadah sendiri. Beli es teh, beli apa, membawa tumbler sendiri. Ini kan sebenarnya bisa mengurangi. Nah, langkah-langkah ini diiringi dengan mindset yang benar, maka
cara pandang yang benar terhadap sampah akan berpengaruh kepada cara memperlakukan sampah itu sendiri. Tapi kalau mindsetnya masih keliru, ya tentu tadi sampah barang tidak berguna, menjijikkan, dan harus segera dibuang sejauh-jauhnya. Wah, ternyata untuk mengurangi limbah sampah caranya cukup mudah ya sobatmu. Lalu, apa ya upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk mengatasi masalah sampah ini? Jadi kalau di Muhammadiyah itu sejak tahun 2010 diskusi panjang tentang sampah, dan sampai akhirnya menghasilkan di tahun 2011 itu namanya Gerakan Sodaqoh Sampah. Dan perdebatan istilah sampah sodaqoh tapi kok menggunakan sampah ini sudah selesai di 2010, bahwa di Muhammadiyah memahami sampah yang dimaksud untuk bisa disodakohkan tadi adalah sesungguhnya sisa limbah yang masih mengandung energi. Jadi sampah-sampah anorganik tadi misal seperti botol kertas, botol plastik, botol kaca, kemudian kaleng aluminium. Ini kan produk-produk konsumtif yang dimiliki warga masyarakat yang kemudian kalau diolah ini adalah sebetulnya masih mengandung energi yang sangat besar, termasuk organik. Organik itu kan sisa sayur, sisa makanan kan sebenarnya masih mengandung energi, bisa menjadi biogas dan sebagainya. Nah, sampah yang dimaksud yang bisa disodakohkan di Muhammadiyah itu sebetulnya tadi sisa limbah yang masih mengandung energi dan bisa dimanfaatkan ulang, digunakan ulang. Maka itulah kemudian diluncurkan program Gerakan Sodaqoh Sampah tahun 2011. Nah, Muhammadiyah membuat langkah-langkah ini, ada buku panduannya. Kemudian di antara yang kemudian dikerjakan adalah seperti hanya di masjid ini, di Masjid Al-Muharram Brajan, Taman Tirto, menjalankan program Gerakan Sodaqoh Sampah berbasis masjid. Kemudian kita edukasi ke banyak tempat dan alhamdulillah seiring berjalan waktu ini Gerakan Sodaqoh Sampah yang awal mula diinisiasi oleh Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian kami lebih spesifik lagi Gerakan Sodaqoh Sampah berbasis Eko Masjid, jadi lebih spesifik lagi, dan tidak hanya sekarang di masjid tetapi juga duplikasi juga oleh sekolahan-sekolahan. Bahkan beberapa sekolahan itu akhirnya mendapatkan atau menemukan satu solusi mencari dana untuk membebaskan siswa-siswanya yang terkendala dengan SPP. Itu dibayarkan, ditutupi dari hasil mengumpulkan sampah. Jadi Muhammadiyah terus bergerak, kita membuat buku panduan-panduan, langkah-langkahnya seperti itu yang kita kerjakan dengan program Sodaqoh Sampah. Sodaqoh Sampah? Apakah sobatmu pernah mendengar istilah Sodaqoh Sampah? Nggak tahu. Oh, aku tahu, cuman nggak terlalu mendalam sih, cuman dengar-dengar aja. Dari Muhammadiyah itu saya sudah pernah dengar katanya di masjid mana itu udah ada sedekah sampah gitu, tapi kalau di tempat saya belum ada. Nah, kalau program sedekah sampah sebenarnya pernah dengar, cuman kayak dapat edukasi atau melakukannya itu belum pernah. Pernah dengar, dan kebetulan di tempat teman saya, aku lupa nama desanya, itu juga ada yang seperti itu. Jadi remaja itu seperti muda-mudi kayak membuat komunitas sedekah sampah. Sepertinya sobatmu masih butuh penjelasan lagi nih Pak mengenai Sodaqoh Sampah. Maksudnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi program Sodaqoh Sampah itu adalah program pengumpulan sampah anorganik ya, yang kita pahami di Muhammadiyah sebagai sisa energi yang masih mengandung energi yang besar, yang bisa dimanfaatkan ulang, yang bisa dikumpulkan, bisa berbasis masjid, bisa berbasis sekolah, bisa berbasis kantor, pesantren, asrama mahasiswa, kemudian juga bisa berbasis kelurahan, PKK, Dasawisma, dan lain-lain. Ini kemudian dikumpulkan, dipilah sesuai jenisnya, dan itu sampah kering, bersih, sehingga tidak perlu punya bayangan menjijikkan, kotor, bau, bercampur, itu enggak, tapi sampah kering yang sudah terpilah dari warga, dikumpulkan, disetorkan, kemudian dipilah, dijual, hasilnya bisa untuk santunan. Kalau di
tempat kami di Masjid Al-Muharram itu 1 untuk santunan pendidikan anak yatim piatu, 2 untuk santunan sembako bagi janda fakir miskin, kemudian santunan kesehatan untuk setiap warga yang kurang mampu yang opnam di rumah sakit itu dapat 500.000 sekali opnam. Nah, tidak hanya itu, di luar program utama yang 3 ini, dari Sodako Sampah itu bisa juga kemudian kami pernah untuk membantu warga Gunung Kidul itu penyediaan air bersih. Nah, ini bisa menjadi alternatif, jadi mengubah sampah menjadi benar-benar berkah, mengubah sampah bisa menjadi jalan masuk surga sebagai ladang sedekah. Nah, jadi Sodako Sampah prinsipnya tidak terikat volume, tidak terikat hari pengumpulan, tidak terikat oleh kepengurusan, bahkan tidak terikat pencatatan ataupun terikat penimbangan. Karena di prinsip Sodako Sampah kita ambil dari konsep ibda' binafsih, mulai dari diri sendiri. Jadi misal ada keluarga yang belum bisa mengajak keluarga yang lain untuk Sodako Sampah, maka dia bisa mengelola sampahnya sendiri, ya, dipilah kemudian dijual secara online juga bisa, manual juga bisa, uangnya masuk kota infak masjid. Nah, ini kan sudah jadi nilai sodako. Jadi tidak di konsep Sodako Sampah tidak perlu harus menunggu terbentuknya kepengurusan. Artinya mulailah dari hari ini juga, mulailah dari dirimu sendiri, itu bisa. Nah, kemudian tidak terikat waktu, karena di Sodako Sampah ini bisa berlaku 24 jam. Contoh, kami punya inovasi membuat keranjang sodakoh botol plastik yang bentuknya seperti kandang burung gitu ya. Itu kita tempatkan di masjid, bahkan di Bantul itu di setiap kelurahan dipasang. Di kecamatan di Kapanewon juga dipasang, di rumah Bupati Bantul dipasang. Di beberapa titik di tempat lain juga sudah dipasang. Itu dari desain yang kita buat, dan akhirnya apa? Orang punya kesadaran ketika punya air mineral habis, air kemasannya botol kemasannya dimasukkan ke keranjang sodakoh botol plastik itu, dan otomatis kita tinggal memanen saja, memanen, dijual, uangnya bisa masuk kota infak, bisa untuk jadi kas. Nah, jadi yang awal mulanya dari Masjid Al-Muharram, Brajan, Taman Tirto yang hanya lokal kampung, kemudian diangkat menjadi program nasional dan sekarang terduplikasi ratusan di banyak tempat di Indonesia. Ya, maka kami punya keyakinan sekiranya 800.000 masjid yang ada di Indonesia ini mau mengelola sampah jamaahnya selesai di masjidnya masing-masing, insya Allah akan sangat membantu program pengurangan sampah sekaligus penumpukan sampah di TPST yang ada di tempat masing-masing, karena sekaligus membantu penghematan energi BBM. Karena apa? Karena memutus mata rantai perjalanan sampah dari rumah hanya sampai masjid atau rumah ibadah, misal gereja, wihara atau apa, kemudian langsung ke pengepul langsung ke pabrik. Ini kan begitu pendek, berarti memutus mata rantai perjalanan sampah. Nah, inilah program Sodako Sampah yang kita mulai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di Tahukah Kamu selanjutnya. Wassalamualaikum.